Baik. Cek. 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 Udah mati. Dengeran nggak? Dengeran. Tes. Oke. Ya. Cek. 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 Baik, sebelum saya buka, apakah yang di luar dari sini perpustakaan dengar secara jelas suara saya? Bisa minta tolong konfirmasi. Halo? Bisa di kolom chat mungkin minta tolong konfirmasi sebelum saya lanjut. Oke, mungkin kedengeran ya. Oke, saya buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Swendi MAG dan yang terhormat kawan-kawan, teman-teman, dan rekan-rekan yang pada kesempatan sore hari ini dapat mengikuti kegiatan diskusi dari klub riset building yang mana nantinya akan disampaikan oleh pemateri kita Mas Arman. Tanpa berlama-lama, mungkin sebagai pembuka saya persilakan Bapak Dr. Swendi untuk menyampaikan pemantik mengenai mengenai topik dalam diskusi sore hari ini. Kepada beliau saya persilakan. Baik, makasih Mas Farhan. Dan teman sekalian semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Teman sekalian yang saya hormati, khusus Mas Arman ya, yang menjadi narasumber kita yang akan mendampingi kita pada pertemuan kita hari ini. Hari ini kita akan bahas yang sangat penting, ya, ini terkait dengan bagaimana kita menentukan judul, ya, judul riset.
riset. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, baik yang secara luring maupun daring, ingin berbagi cerita dulu, paling nggak ada 3 cerita ataupun ada 3 poin penting yang saya kira perlu untuk saya sampaikan kepada kita semuanya. Yang pertama kaitan dengan riset dan perusahaan judul ini, ya. Yang pertama begini, kita mengingatkan siapapun kita, saya secara pribadi dan juga semua kawan-kawan ini yang mahasiswa, dosen, dan semua sivitas akademika katakan, khusus kawan yang tergabung dalam klub riset kita ini dan juga yang ikut secara online semuanya. Saya ingin menyampaikan pesan dari ketika menafsirkan surah Ali Imran 102 ini. Ayat ini kan biasa nih yang dipakai, yang disampaikan oleh para khotib. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ya Mas Arman ya. Saya kira kalau jenengan kita kawan-kawan biasa khutbah atau mendengarkan khutbah, biasanya ayat ini nggak bisa lepas tuh dari pertemuan khutbah itu. Yang artinya bahwa wahai orang yang beriman, takwalah kalian semuanya dengan sesungguhnya, takwa dalam sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, artinya dan janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Nah, konteksnya adalah ketika menafsirkan al-muslim itu, menyampaikan bahwa al-muslimun itu ditandai oleh 3 ciri. Jadi jangan kalian berani lihat dulu sebelum ada 3 tanda ya yang mungkin disebut dengan 3 karya yang meninggal dulu sebelum meninggalkan 3 karya saja itu. Yang pertama itu adalah yang kita ya buku, penelitian kita, skripsi, tesis, dan juga praktikal itu harus kita buat terlebih dahulu. Ini untuk memotivasi kita semuanya. Kenapa? Karena tulisan itu abadi, apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang semuanya digital, semuanya itu ada dalam metadata gitu, yang itu kita nggak tahu Kak, itu sampai berlakunya kapan. Dugaannya memang itu hatta yaumul kiamah gitu ya. Jadi meninggalkan karya tulis yang di situ ada potensi untuk bisa meninggalkan sesuatu yang baik yang akan dibaca oleh banyak orang. Nah, maka dalam hal ini sekalian, karya tulis ini adalah penting untuk kita buat. Dan tentu karya tulis yang kita buat itu adalah karya tulis yang bermanfaat ya, yang konstruktif gitu, yang baik. Yang kedua itu adalah karya dampingan. Karya dampingan itu adalah karya yang aktivitas yang kita gunakan untuk mendampingi siapapun lah. Kalau misalnya ada sekitar kita yang di situ butuh dampingan karena di sana melek hurufnya minim misalnya, maka kita dorong agar mereka bisa membaca menulis gitu. Kalau atau di sini kita selaku mahasiswa ini kelihatannya perlu ada dampingan kayak sekarang lah katakan gitu ya Mas Arman, Mas Tunizar, itu adalah kita butuh terkait dengan riset, maka ini adalah bagian dari dampingan itu. Jadi mendampingi itu adalah karya lembaga yang kita maksud itu adalah karya yang bisa melahirkan lembaga pendidikan, katakan pondok pesantren, madrasah, perguruan tinggi ataupun yang lain, termasuk juga ini para kiai, para nyai ini kita yang bisa melahirkan madrasah diniyah, madrasah Al-Quran, perkiraan Al-Quran dan seterusnya itu ini. Ataupun pada aspek sosial, ekonomi dan seterusnya. Jadi ini kata kiai saya dulu, janganlah kau meninggal dunia sebelum meninggalkan 3 karya. Itu Mas Junizar udah punya karya apa aja. Jadi kalau masih kita belum punya 3 karya itu ya jangan dulu meninggal. Karya tulis masih dalam. Nah, karya tulis masih dalam proses. Jurnal masih in review. Hanya ada yang tulis tapi juga. Oke. Kan Desember kemarin kan. Oke. Ya. Jadi ini ya, jadi ini memotivasi kita saja kawan-kawan sekalian semuanya. Jadi buatlah peninggalan 3 hal ini karena ini yang sangat penting untuk kita lakukan. Nah, oleh karenanya
Rekan-rekan sekalian, dalam konteks ini kita akan sama-sama merujuk pada karya yang pertama itu karya tulis, ya, yang kemudian menunjuk pada persoalan riset. Kawan-kawan sekalian, bahwa riset ini menurut hemat saya itu adalah salah satu ciri substantif, salah satu karakteristik yang sangat penting, substantif itu penting ya, sangat luar biasa, yang itu tidak bisa dilepaskan dari produktivitas dan kontribusi insan akademik. Siapapun insan akademik, berarti di situ ada dosen, di situ ada mahasiswa, di situ siapapun yang aktif di perguruan tinggi, maka salah satu produktivitasnya itu adalah ditandai dari riset. Oleh karenanya riset itu menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh kita semuanya, oleh para sivitas akademika kampus, baik kampus di Jakarta maupun luar Jakarta, baik kampus-kampus Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan secara daring ataupun luring, semuanya itu adalah sivitas akademika, maka perlu untuk kemudian kita melakukan riset ini. Nah, riset sekali lagi ya itu adalah salah satu ciri yang substantif ya, ciri yang sangat penting. Oleh karenanya, mengapa kemudian riset itu menjadi ciri substantif dari insan akademik? Sekurang-kurangnya harus 4 hal ya, hal 4 besar ini yang harus dilakukan oleh seorang insan akademik ya untuk bisa melahirkan riset yang bagus, riset yang kontributif. Itu ada pertama tentu siapa yang berani melakukan riset, tentu itu harus berani tahapan-tahapannya, ataupun harus melakukan pertama adalah membaca dan menulis. Tanpa ada membaca dan menulis kita akan susah. Nanti kita kan sebelum masuki pada ini dulu ya, sebelum masuki pada penulisan judul itu. Jadi judul ataupun riset kita akan sangat mudah ditemui, akan sangat mudah kita lakukan, dan itu terinspirasi ketika kita terbiasa untuk membaca dan menulis. Biasanya dosen-dosen yang sekarang ini aktif riset itu karena memang sejak mahasiswanya sudah terbiasa melakukan riset. Jumlah dosen kita di bawah naungan Kementerian Agama yang saya pernah tahu itu adalah plus minus sekitar 36.000 jumlah secara nasional, secara keseluruhan. Dari 36.000 yang bisa menjadi guru besar itu tidak lebih dari sekitar 4-5% saja. 4-5% yang jadi guru besar. Nah, dapat secara apalagi itu digabung antara Kementerian Agama sama Kemendikbud ya. Saya pernah menghitung kalkulasi secara kasar, jumlah guru besar secara nasional itu sekitar 2-3%. Jadi lebih rendah lagi kalau digabung antara karena kan memang dosen di bawah naungan Kemendikbud kan lebih besar, lebih banyak dibanding dengan di bawah Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama kan hanya perguruan tinggi keagamaan Islam, perguruan tinggi keagamaan, dan jumlahnya sekitar 36.000 yang saat ini terus lagi berproses kan lagi jadi guru besar itu. Nah, itu diantaranya itu kan berarti kenaikan angka kredit dosen ya. Itu kan mempersyaratkan aspek riset. Jadi kita tidak bisa melakukan angka kredit dosen itu meningkat manakala risetnya tidak terpenuhi. Dan sering kali itu mentoknya oleh gara-gara minim riset itu. Nah, kontribusi dosen untuk melakukan riset itu plus minus sekitar 36%. Yang ditandai dengan apa? Ditandai begini. Katakan di Kementerian Agama, katakan di masing-masing kampus, itu kan memberikan fasilitas pendanaan riset. Itu plus minus berapa miliar itu ya? 240-an miliar di bawah naungan Kementerian Agama. 30% kali 800 miliar berarti 24 ya, berarti 240 miliaran. Sekitar 240-an miliar itu dana untuk diberikan untuk riset. Tetapi orang yang bisa berkontribusi artinya mengusulkan proposal supaya bisa dibiayai riset itu tidak lebih dari sekitar 36%. Gitu. Dari total semua jumlah pengusul dibanding dengan jumlah dosen itu. Lagi-lagi kenapa? Karena memang ini kita perlu mendorong budaya riset itu harus kita lakukan sejak mahasiswa. Dan 36% itu tadi kalau toh kita rekam jejaknya kita lihat ini, itu saya dapat banyak pengakuan dari kawan-kawan kampus bahwa ya biasa melakukan riset ya itu aja gitu. Nggak banyak perubahan dosen-dosennya itu. Ya dosennya itu lagi L4 ya, lu lagi gitu kan. Nah,
Kenapa? Karena memang ini aspek pembiasaan riset itu kan bukan given ya, bukan sesuatu yang terjadi seketika, tapi sudah harus dimulai sejak mahasiswa. Maka ini kawan-kawan sekalian, ini makasih nih mahasiswa saya dari dari PGMI ya. Oh ya, pendidikan matematika di sini satu masuk, dan juga ada yang ini di Zoom juga, ini ada beberapa kawan-kawan yang saya lihat juga mahasiswa saya juga gabung itu, dan kawan-kawan kita semuanya tentu dari program magister dan seterusnya. Saya kira ini riset harus kita lakukan. Nah, lagi-lagi apa itu syaratnya adalah pertama biasa membaca dan menulis itu. Tanpa kita melakukan aktivitas membaca dan menulis itu biasa problem itu. Nah, nanti gimana caranya untuk menentukan judul, saya kira nanti akan bisa terinspirasi ketika bacaan-bacaan kita banyak, menulis dan seterusnya. Yang kedua, itu adalah dalam riset dituntut harus bisa menemukan sesuatu yang baru, yang sifatnya novelty. Saya seringkali kalau menguji mahasiswa, apa novelty dari riset Anda itu? Ini penting. Novelty itu apa? Kebaharuan. Kebaharuan itu apa? Kebaharuan itu artinya adalah temuan baru yang itu tidak pernah atau belum ditemukan oleh orang lain. Yang tentu tidak mesti baru sama sekali sih sesungguhnya dalam konteks novelty. Ada skalanya kita itu menemukan sesuatu yang baru sama sekali, yang belum pernah diungkap, yang belum pernah dilakukan teori-teori sebelumnya. Itu satu. Ada lagi temuan itu adalah sesuatu yang mengkonfirmasi terhadap temuan sebelumnya. Mengkonfirmasi itu artinya menegaskan kembali, gitu. Dulu misalnya ini adalah air. Air ini mesti akan bergerak dari atas ke bawah. Misalnya itu kan teori temuan yang lama. Lalu kemudian kita melakukan riset yang baru, apakah kita mendapatkan temuannya itu sama atau tidak? Kalau toh ternyata sama, berarti kita dengan tempat yang berbeda, dengan lokus yang berbeda, tapi kemudian ternyata memiliki kesimpulan yang sama, itu maafi muskilah, boleh gitu. Artinya, tetapi itu adalah konteksnya temuan kita mengkonfirmasi temuan yang lama. Nah, yang ketiga itu adalah temuan itu bisa jadi yang kita temukan justru menegasikan dari temuan yang lama. Menegasikan artinya itu bertentangan. Teori yang lama katakan misalnya begini. Buku, katakan ya, misalnya ini buku. Teori yang lama mengatakan hasil temuannya katakan ditulis oleh Mas Junizar gitu ya, bahwa ideologi seseorang itu akan sangat dipengaruhi oleh buku. Gitu. Buktinya misalnya para napiter itu para napiter ekstremis misalnya itu karena memanfaatkan ataupun mengkonsumsi buku-buku yang intoleran, yang ekstremis gitu, yang takfiri dan seterusnya misalnya gitu. Lalu kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan secara sosial, kerusakan secara mental, kerusakan macam-macam. Nah, itu temuan. Lalu kemudian ternyata kita melakukan riset yang baru, tidak selalu gitu. Tidak selalu ternyata buku yang kita baca itu tidak selalu kemudian melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran yang terpengaruh dari buku itu, misalnya kayak gitu. Buktinya adalah katakan orang yang baca bukunya buku yang kanan gitu misalnya, tapi ternyata dia pikirnya kiri, misalnya gitu. Nah, itu. Jadi novelty itu diantaranya ada itu ya. Jadi ada temuan yang sifatnya bisa temuan baru sama sekali, yang sifatnya biasa menegaskan, mengulang temuan itu, mempertahankan ataupun mengkonfirmasi ulang, atau bisa jadi itu adalah membantah terhadap teori yang lama itu. Nah, ini itu intinya ada satu temuan itu tadi tidak mesti harus baru, tapi lagi-lagi ini adalah bagian penting yang kemudian kita sampaikan sebagai novel kita. Nah, berikutnya adalah bagi orang yang melakukan riset harus mampu untuk mempertahankan temuan kita itu. Kenapa? Karena kan kita harus uji coba. Katakan kawan-kawan sebelum bikin proposal kan harus dihantam dulu itu kan oleh para penguji, oleh kawan-kawan semuanya, harus dipertahankan betul proposal kita itu, harus dipertahankan juga bagaimana riset pendahuluannya, riset promosinya juga dan seterusnya
kita bisa melakukan mempertahankan gagasan ataupun teman-teman dari riset kita itu. Nah, yang ketiganya itu adalah seorang researcher, seorang peneliti, dosen, mahasiswa, misalnya harus bisa mempublikasikan hasil temuannya itu pada tempat-tempat ataupun pada instrumen-instrumen publikasi yang tepat. Bisa buku, bisa jurnal, bisa proceeding, dan tentu itu adalah bagian yang lain, itu ada hak ciptaan. Nanti suatu saat kita akan bicara tentang hak ciptaannya. Hak ciptaan itu adalah intinya rekognisi pemerintah, pengakuan pemerintah bahwa ini adalah cipta kita. Gitu. Dan itu mudah sebenarnya untuk kita lakukan. Jadi buku kan supaya ini buku kita ini tidak dibajak oleh orang, maka itu kan harus bagusnya buku kita itu ada hak cipta itu tadi. Sehingga manakala suatu saat buku kita itu ada yang mengklaim bahwa itu adalah karya, bukan karya kita, bukan karya akademik kita, bukan karya orisinal kita, diklaim karena ternyata ada yang menulis ulang lah gitu dan seterusnya, maka kalau toh kita sudah punya hak ciptaan secara regulatif, kita sudah aman gitu, yang bisa untuk diakui oleh orang belakangan gitu. Itu ada hak ciptaan melalui di apa kita bisa daftarkan di Kemenkumham ya, nanti bisa pakai online aja kalau bisa itu. Kemudian keempatnya itu adalah tentu harus ada jaringan networking. Nah, riset itu tidak bisa kita berdiri sendiri, kita harus punya banyak kawan, kita harus bisa berkolaborasi, kita harus bisa banyak kawan-kawan baik di internal di sekitaran kita tinggal maupun di kampus-kampus, bahkan juga memungkinkan untuk kemudian berkolaborasi dengan dunia akademik yang ada di luar negeri gitu. Nah, saya kira kawan-kawan sekalian nanti setelah Mas apa ini akan kita diskusikan terkait dengan penulisan, kita akan suatu saat juga kita terus bangun networking riset. Anda mau melakukan misalnya Mas Farhan ya, kaitan riset apa ilmu huduri. Saya ingin betul Anda itu menulis tentang ini tidak hanya dengan intelektual di Indonesia, tapi Anda harus berani untuk mencari sumber aslinya. Itu karena ilmu huduri siapa namanya? Mehdi Yazdi ya, Heri Yahdi ya, itu seorang intelektual muslim yang berasal dari Iran. Bagusnya Anda harus bisa datang ke sana, harus datang supaya apa, supaya bisa menghasilkan sebuah karya akademik yang luar biasa, itu yang bisa otoritatif, yang bisa menunjukkan sumber aslinya. Karena riset itu adalah riset yang bagus adalah riset yang memang kita mampu menghunting pada sumber-sumber aslinya, sumber-sumber otoritasnya, sumber-sumber utamanya itu. Ya. Nah, ini juga catatan kawan-kawan sekalian, nanti kalau misalnya Anda mengutip itu, bagusnya kutipan itu tidak kemudian merefer pada yang sifatnya sumber kedua, sumber ketiga, atau sumber kesekian gitu ya. Harus bisa mencari pada orang yang lebih otoritatif atau sumber literatur yang otoritatif gitu. Gitu, Mas Farhan ya. Jadi saya dorong betul ini ada kesulitan apa biar kita bareng-bareng lah cari tahu cari gimana cara penyelesaiannya. Mungkin kawan-kawan yang lain juga ada ya yang bicara tentang apa? Mbak siapa? Maisha. Ada menulis tentang apa? Al-Quran dan gender. Nah, gender. Oke. Okay. Luar. Di Indonesia. Gak apa-apa. Kalau di Indonesia itu berarti Anda harus hunting betul kepada tokoh-tokoh gender di Indonesia itu siapa. Ya, dan harus datangi. Kalau misalnya dalam pakai Hussein Muhammad misalnya di Cirebon ya harus datang ke pakai Hussein gitu ke Cirebon gitu. Ya, nanti ada persoalan apa gitu bisa komunikasi atau apa biar kita bareng-bareng bantu gitu ya. Gitu. Jangan kemudian nanti saya mau menghantinya ke santrinya pakai Hussein aja kata gitu. Ya, itu kan berarti sumber yang keberapa gitu. Jadi networknya harus dilakukan dan saya kira semuanya harus bisa terbuka dan juga ini intinya karena sekalian saya ingin mengatakan begini deh, kalau Anda itu terbiasa riset dari awal, rezeki itu mudah dan bisa berkeliling dunia, percaya. Saya ngiri juga dengan kawan-kawan yang aduh enak banget ya ini. Saya kan udah lama di birokrasi 13 tahun akhirnya udah mentok kayak gitu kan. Jadi intinya mumpung kalian masih muda banget ini, masih 20-an tahun gitu kan. Jadi masih sangat terbiasa.
yakinkan di dalam batin kita masing-masing, oh saya harus riset, saya harus menulis, saya harus membaca, dan insya Allah nanti bisa kesana kemari. Yakin betul. Oke, nah terakhir ini nanti masuk ke materi yang bagian Mas Iwan, itu mungkin guidance saja nanti secara teknis bisa disampaikan ya. Penulisan judul riset itu pertama memang itu harus ada representasi dari kandungan bukunya itu. Kandungan risetnya itu harus menunjukkan representasi kandungan ataupun isi dari naskah kita. Tentu kalau misalnya ini kaitannya dengan tadi Al-Quran dan gender, itu memang di dalamnya mesti akan mengandung isi itu kan. Jangan sampai kemudian apa yang ditulis judulnya, apa yang ditulis di dalamnya beda gitu kan. Itu problem, tentu itu tidak bagus. Yang kedua itu adalah fokus ya, fokus. Saya kira dengan terminologi Al-Quran dan gender itu sangat menunjukkan distingsi riset Aisyah ya, bahwa ini persoalan tafsir Al-Quran perspektif gender. Betul ya? Bisa jadi gitu. Nah, hmm? di di living Qurannya, oke, di living Qurannya. Jadi intinya perspektifnya yang akan digunakan itu adalah gender, fokus. Nah ini kemudian juga tidak terlalu panjang. Kalau nulis panjang itu juga agak susah juga nanti ini maksudnya apa gitu ya. Nah yang ketiga itu tentu adalah yang menarik ya, menarik itu definisi menarik itu apa? Menarik itu yang kalau pembaca membaca judul Anda itu, judul riset Anda itu, judul buku Anda itu, kemudian pembaca berkeinginan untuk membacanya lebih lanjut. Tapi kalau sudah sejak awal, tulisan bukunya ini kayak gini ya, udah judul aja nggak menarik, jadi udah nggak ada kemauan untuk membaca di dalamnya gitu. Nah ini juga penting. Nah, apalagi itu misalnya ini dalam konteks market ya, dalam pengertian ini harus dijual belikan, maka itu juga harus mencari kata-kata yang menunjukkan karakter yang ya orang yang mudah orang penasaran untuk membelinya itu tentu penting untuk kita pertimbangkan. Nah, yang terakhir adalah mudah diingat. Yang kira-kira melekat dalam daya ingat siapapun ketika membaca, oh iya, oh itu tuh saya tuh Al-Quran dan gender kan. Jadi kan nggak terlalu panjang dan udah melekat di dalam benak. Oh ya kalau nyari buku tentang ini ada di bukunya itu gitu. Itu aja ya kan sekalian, nanti secara teknis Mas Arfan yang akan menjelaskan tentang materi ini. Sekali lagi kawan sekalian, kita tentu bersenang hati dan terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan sekalian. Di sini sudah hadir 28 akun Zoom yang sudah bergabung dan juga ada beberapa kawan-kawan di ruang secara luring ini. Kita insya Allah kita lakukan dan ini adalah menjadi ikhtiar kita dalam kebersamaan kita untuk membangun niat kita, membangun komitmen, membangun kemampuan kita, dan juga tentu ini adalah menjadi kapasitas pembangunan kapasitas kita yang lebih baik. Makasih, mudah-mudahan manfaat dan selanjutnya kita serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Swendi. Oh, suaranya sudah. Ya, terima kasih kepada beliau yang sudah memantik diskusi sore hari ini. Mungkin nanti teman-teman bisa memahaminya dan selanjutnya nanti juga teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan ini secara kontinu karena nantinya kita akan rencanakan bahwa akan step by step dalam menulis artikel ilmiah atau artikel jurnal yang akhirnya nanti outputnya akan kita publikasikan. Walaupun nantinya ini juga tugas dari kita sebagai akademisi, kita sebagai mahasiswa, di sisi lain tugas syarat dari administrasi kampus, tapi juga kedepannya kita sebagai mahasiswa akademisi tentunya perlu melakukan publikasi ilmiah. Tentunya nanti teman-teman bisa memahami dan bisa belajar bareng. Mungkin teman-teman sudah mempublikasikan, bisa nanti disampaikan pengalaman-pengalamannya, nanti juga bisa disampaikan, mungkin ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama. Langsung saja ke materi selanjutnya.
yaitu Mas Arman yang nantinya akan menjelaskan bagaimana menentukan topik penelitian, karena ini penting untuk kita memulai dalam menulis sebuah artikel ilmiah atau ya penelitian juga yang lainnya, tesis, skripsi maupun disertasi. Mungkin langsung saja kepada Mas Arman, hanya sudah siap mempresentasikan tentang menentukan topik penelitian, khususnya artikel ilmiah. Ini Mas Arman juga sudah sering menulis artikel ilmiah, jadi beliau sudah mahir dalam hal tersebut. Mungkin waktu dan tempat saya silakan. Ya, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Pak Wendy yang saya hormati, terima kasih. Kemudian teman-teman yang ada di luar jaringan maupun dalam jaringan. Seperti yang telah disebutkan tadi oleh moderator bahwa kegiatan kita ini harus continue, jadi nanti akan menghasilkan sebuah karya yang baik. Jadi itu mungkin ini adalah awal dalam proses penentuan bukti penelitian, maka ini sangat penting bagi saya bahwa kita semua harus saling membagi. Jadi perlu saya tegaskan, saya di sini sebenarnya mungkin nggak usah disebut sebagai pemateri ya, karena saya masih awam banget dengan artikel jurnal ilmiah itu. Mungkin lebih baik saya disebut pemakalah aja, Mas Moderator. Gitu. Ya, teman-teman sekalian, pertama saya ingin menyampaikan mengenai sumber informasi dalam menentukan sebuah topik penelitian. Jadi ini berangkat dari pengalaman pribadi. Saya mungkin tidak sempat mengutip perkataan-perkataan para ahli, tapi di sini saya insya Allah akan memberikan sesuai dengan pengalaman. Kita berbagi pengalaman aja di diskusi kali ini. Yang pertama, dalam menentukan sumber informasi itu kita harus banyak membaca. Tadi sudah dijelaskan di awal sama Pak Wendy. Jadi sebagaimana mungkin kita harus selalu memperbanyak literasi kita dengan cara membaca. Jadi membaca di sini banyak hal. Teman-teman sekalian bisa membaca buku yang sesuai dengan minat ya, yang sesuai dengan minat teman-teman. Membaca buku, artikel jurnal ilmiah, baik itu Scopus, kemudian di Gistor mungkin, kemudian Science Direct, teman-teman mungkin udah sering itu mendengar, mungkin bisa melihat dan sekaligus membaca. Nah, kemudian yang kedua itu melihat fenomena. Jadi dalam penentuan sumber informasi itu kita harus melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, entah itu perilaku budaya, kemudian sesuatu hal yang menarik lah untuk bisa dijadikan sebagai topik penelitian. Kemudian yang ketiga, nonton. Jadi teman-teman sekalian jangan salah bahwa lewat nonton juga itu kita bisa mengambil sebuah topik dari penelitian itu, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya ini punya rencana, masih rencana dalam nonton ini. Sekarang ini kan kita lihat fenomena yang terjadi sekarang itu, misalnya ini mengenai capres dan cawapres ya. Saya lihat sini menarik untuk diteliti. Etika presiden kita dalam ini merawat demokrasi. Nah, mungkin itu bisa lewat TikTok juga kita bisa melihat itu presiden mahasiswa UGM yang menyatakan bahwa etika Pak Jokowi ini lebih mengedepankan kekuasaannya ketimbang etika gitu. Nah, mungkin ini menarik ini. Lewat nonton kita bisa menentukan sebuah topik penelitian. Kemudian yang kedua, selanjutnya yang keempat adalah diskusi. Nah, ini diskusi sangat penting. Kita diskusi dengan teman-teman, baik itu dosen, pembimbing kita diskusi. Misal kita menemukan persoalan A, misal, kita diskusi bareng dengan teman-teman. Kemudian yang kelima adalah tugas kuliah. Nah, jadi jangan heran teman-teman sekalian, tugas kuliah juga itu bisa dijadikan sebagai topik. Misal kayak kita di SPS ya, itu kan lebih makalah yang sifatnya masih sangat formal. Nah, itu bisa kita mengkonvert menjadi sebuah artikel jurnal ilmiah.
Nah, gitu teman-teman sekalian. Jadi ini 5 hal yang harus diingat teman-teman sekalian, mungkin bisa dipraktekkan, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Ini jenis-jenis topik dalam studi Islam. Jadi sini akan membahas sekaligus ya topik-topik studi Islam jenis-jenisnya. Sekaligus saya mencontohkan lewat membaca itu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa saya dalam menentukan judul tesis, alhamdulillah kemarin sudah diseminarkan. Alhamdulillah itu berkat membaca. Saya membaca buku yang berjudul itu karyanya Prof. Ato kalau nggak salah itu tentang apa ya? Yang penting itu tulisannya merujuk kepada hukum keluarga. Jadi saya melihat di situ, saya melihat oh ternyata dalam lonjakan hukum perkawinan di Indonesia ini selain dari dari ekonomi, dari sosial, pergaulan, ternyata ya mungkin dari sisi hukum juga ada. Makanya saya melihat dan saya menarik sebuah tulisan, insya Allah nanti tesis saya itu kontestasi hukum negara, agama, dan adat tentang perkawinan di bawah umur. Jadi ini kemarin sudah dipertahankan, alhamdulillah sekarang sudah menuju penelitian. Itu dari membaca, teman-teman sekalian. Kemudian melihat fenomena. Seperti yang saya sampaikan tadi, melihat fenomena. Jadi saya kemarin ikut stadium general, itu dia peneliti siapa ya kemarin lupa namanya. Yang jelas dia mendapatkan sebuah ide dalam menentukan topik itu karena di keluarganya, berkat keluarga pekerja migran kalau nggak salah waktu itu diceritakan. Dia melihat dari sisi ini filsafat ya kemarin kalau nggak salah. Kemudian saya ini punya rencana juga ini untuk meneliti ini. Misal ini contohnya, saya melihat fenomena yang terjadi di kampung saya. Ini topik saya ini tapi sudah berbentuk judul ya. Ini resolusi konflik sosial pada masyarakat Kecamatan Benua pasca pemilihan serentak kepala desa, perspektif teori rekognisi Excel Honet. Di sini ini dua judul ini. Ini yang kedua yang review of Islamic law ini udah alhamdulillah sudah publish Sinta 4. Ini sudah publish. Ini berdasarkan dari fenomena yang ada. Itu. Kemudian selanjutnya nonton dan diskusi. Sini saya gabung aja ya. Kalau nonton, ini kemarin kita digemparkan di Indonesia ya mengenai kasus Ferdy Sambo kemarin. Saya nonton di Kompas TV. Saya nonton, memperhatikan kasusnya. Kemudian saya melihat kebetulan di situ saksi ahli dihadirkan itu siapa ya? Frans Suseno itu ya, yang itu. Itu dihadirkan. Saya melihat, saya terinspirasi dari situ. Saya ingin melihat perintah dari Bapak Ferdy Sambo ini dalam memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak siapa? Itu yang meninggal. Saya melihat dari sisi etika di sini, teman-teman sekalian. Jadi lewat nonton juga kita bisa ini mendapatkan inspirasi atau membuat sebuah artikel. Ini alhamdulillah publish kemarin Sinta 4. Jadi teman-teman sekalian, saya di sini karena masih pemula, jadi yang saya kejar itu masih Sinta 4. Saya belum berani ke Sinta 3, 2, dan 1 karena saya masih pemula, jadi masih belajar. Jadi Sinta 4 dulu lah. Nanti insya Allah setelah ini, harapannya di kegiatan ini nanti bisa menyentuh Sinta 2, 1, ataupun Scopus. Kemudian dari diskusi, teman-teman sekalian ini saya berikan contoh lagi dari diskusi. Saya diskusi dengan teman, satu dari Ahmad Dahlan, yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam, Magister. Kemudian satunya lagi Prodi Filsafat di UIN Jogja. Kemudian kami menggabungkan 3 disiplin ilmu. Ini pendidikan keluarga dalam perspektif Islam, Al-Ghazali dan John Locke. Alhamdulillah di sini publish juga ini Sinta 4 kayaknya ini akademika. Publish. Jadi lewat diskusi dan nonton itu kita dapat mengambil sebuah topik dalam penelitian. Kemudian ini yang terpenting, tugas kuliah teman-teman sekalian. Tugas kuliah itu bisa dijadikan sebagai topik penelitian. Ini kemarin tugas mata kuliah Al-Quran dan Hadis di SPS.
kebetulan saya mendapatkan topik dari Bapak dosen itu mengenai nasak wal mansuk. Tapi saya berusaha untuk semacam mengkontekstualisasikan judul tersebut biar nggak terlalu normatif. Jadi saya melihat, kemudian saya melihat di sini ternyata teori nasak wal mansuk ini masih kontroversi di kalangan para ulama, baik ulama tradisional maupun modern. Di sini alhamdulillah kemarin juga publish, tapi artikelnya ini OJS-nya masih baru, belum tersisa kayaknya. Ini. Kemudian ini jurnal Al-Fikr, narasi-narasi pengharaman filsafat. Jadi kemarin saya juga mendapatkan tugas di filsafat Islam ya kemarin, di pemikiran Islam namanya kalau di SPS itu. Jadi saya memberikan artikel, nulis, dan alhamdulillah publish juga di UIN Araniri, pengharaman filsafat. Kemudian selanjutnya mata kuliah HIC kemarin, historical atau sejarah Islam. Oh sorry, ini yang studi Islam ya kemarin. Saya kemarin menulis tentang gerakan Ahmadiyah. Topiknya itu gerakan Ahmadiyah, sehingga saya jadikan judul studi kritis pemikiran Iskandar Zulkarnain tentang gerakan Ahmadiyah di Indonesia, perspektif fenomenologi Edmund Husserl. Itu saya mendapatkan ini berkat kuliah. Itu FOC-nya ya kalau nggak salah, dan eidetik. Situ saya mengkaitkan. Kemudian yang terakhir, HIC, kontroversi gerakan Fajar Nusantara, Gavatar di Indonesia, dan ortodoksi dan heterodoksi. Ini kemarin juga alhamdulillah publish. Jadi teman-teman sekalian perlu saya tegaskan bahwa dalam menentukan topik itu banyak hal di sekitaran kita mungkin bisa menjadi sebuah tulisan. Kemudian selanjutnya unsur-unsur topik penelitian. Di sini ada 7. Pertama, bermanfaat bagi masyarakat, kemudian dapat diteliti atau rasional. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan keahlian yang dikuasai peneliti. Kemudian yang keempat, dapat dijangkau tempat, waktu, tenaga, dan dana. Yang terakhir di sini dana yang terpenting, ya, meskipun kita udah mantap di tempat, waktunya juga udah ada, tenaga, tapi kalau dana nggak ada ya nggak bisa kita meneliti. Kemudian memiliki data pendukung atau penelitian yang relevan. Jadi teman-teman sekalian, sebelum meneliti itu harus kita melihat data-datanya. Jadi kemarin saya belajar sama Dr. Fuad Jabali, beliau menegaskan kepada kami semua di kelas itu, kata beliau, topik itu atau permasalahan penelitian itu nomor 2. Nomor 1 itu adalah sumber primer. Alasan beliau, kalau ngapain kamu meneliti kalau nggak ada sumber primernya gitu. Jadi itu data itu sangat penting kalau beliau itu kemarin saya dapatkan dari beliau. Kemudian penelitian yang relevan. Ini juga masih sejalan dengan beliau. Beliau pernah mengatakan bahwa penelitian yang baik itu ketika diteliti oleh banyak orang. Saya dulu waktu S1 mikir, wah kalau saya mendapatkan topik terbaru ini, saya senang karena orang-orang itu masih sedikit yang meneliti. Ternyata itu nggak menarik menurut mereka. Justru yang menarik itu adalah sudah diteliti oleh banyak orang. Nah, itu situ hebatnya seorang peneliti. Ini tadi menarik bagi peneliti. Kemudian yang ketujuh, memiliki variabel yang jelas. Ini variabel yang jelas. Tadi sempat disinggung sama Pak Wendy tadi, dalam menentukan judul harus jelas. Saya juga membaca buku metodologi hukum Islam. Itu dalam buku itu dikatakan bahwa dalam menentukan judul itu harus seorang bisa memahami. Dengan melihat judul ini, orang sudah tahu tujuan penelitiannya ini seperti ini, kayak gitu. Kemudian syarat topik penelitian mungkin ini aja ya. Ini kejelasan, interpretasi tunggal, tidak membingungkan, tidak usang. Jadi ini hampir sama semua. Jadi judul-judul itu harus ini mencakup keempat hal ini. Nah, ini cara menulis topik penelitian. Ada 8 yang saya temukan. Brainstorming ide, baca informasi latar belakang umum, fokus pada topik, buat kata kunci ini teman-teman sekalian kalau misal mau menentukan sebuah topik penelitian harus semacam harus nulis gitu. Ketika kita mendapatkan inspirasi cepat tulis di buku. Kemudian ini bersikap fleksibel,
Kemudian selanjutnya tentukan topik Anda sebagai pertanyaan penelitian yang berfokus. Nanti step selanjutnya kalau yang ini. Penelitian dan baca lebih lanjut tentang topik yang Anda ini merumuskan pernyataan tesis. Biasanya kalau di SPS itu ada namanya tesis statement. Kalau beberapa ini penguji kita selalu ditanya tesis statement tentang penelitian ini apa kayak gitu. Setelah topiknya sudah jelas, maka kita akan menentukan judul itu. Tapi kemarin saya mata kuliah apa ya kemarin itu metodologi di ini kemarin dikatakan ada dosen salah satunya mengatakan bahwa intinya topikmu itu jelas, topik pembahasan itu jelas, kamu bahas dulu, judul itu bisa di akhir. Jadi saya masih kurang paham nanti ya insya Allah kita ini diskusikan. Jadi judul itu bisa di akhir kata beliau. Jadi intinya topiknya dulu yang harus jelas yang akan kita teliti. Di sini karena kita beralih ke judul, sudah masuk ke judul, jadi di sini klasifikasi judul. Jadi berdasarkan kampus lama saya itu kita selalu diajarkan dalam menentukan judul itu harus memenuhi 3. Sebelum masuk ke sini, kemarin juga dikatakan bahwa judul yang baik itu ya minimal 5 kata, maksimal 15 kata. Itu judul yang baik. Jadi di kampus lama saya itu ada budaya yang kayak gini, objek formal, materi, dan objek konsep. Jadi setiap mahasiswa yang akan diuji itu selalu ditanya judulmu, coba kamu sebutkan judulmu, kemudian kamu klasifikasikan mana yang dimaksud dengan objek material, mana yang dimaksud dengan objek formal, dan mana yang dimaksud dengan konsep. Jadi sini saya mengambil penelitian saya, ini studi kritis pemikiran Iskandar Zulkarnain tentang gerakan Ahmadiyah di Indonesia, perspektif fenomenologi Edmund Husserl ini. Jadi di sini sebenarnya topik utamanya ya ini gerakan Ahmadiyah di Indonesia, topik utama dari ini. Jadi saya menjadikan judul yang seperti ini. Jadi berdasarkan klasifikasi judulnya itu ya konsepnya adalah Ahmadiyah di Indonesia, kemudian objek materialnya adalah pemikiran dari Prof. Iskandar Zulkarnain, kemudian objek formalnya adalah fenomenologi Edmund Husserl. Mungkin itu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mungkin bisa kita diskusi bareng. Saya kembalikan kepada Mas Farhan untuk memimpin. Terima kasih Mas Arman yang sudah memantik dan berbagi pengalaman beliau yang sudah terbit di berbagai jurnal, Sinta. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan semangat untuk mempublikasikan artikel ilmiah, karena saya juga pernah merasakan terbit artikel jurnal atau artikel ilmiah di jurnal itu, bahkan di nasional itu ada kesenangan tersendiri di diri saya ketika artikel itu terbit. Bahkan ada nanti mungkin teman-teman juga paham dengan tradisi mensitasi, tradisi mengutip, itu justru menambah kesenangan kita sebagai penulis atau peneliti ketika tulisan kita dibutuhkan atau dipakai atau dikutip oleh orang lain. Itu nanti bisa teman-teman lihat di seberapa banyak tulisan kita dikutip, dikutip oleh siapa, dikutip di jurnal apa, dan sebagainya. Itu teman-teman bisa melihatnya. Dan dalam penulisan ini ya, dalam menentukan topik penelitian perlu dipahami juga dan perlu ditegaskan. Ini salah satu dalam menentukan topik ya. Salah satu keresahan saya juga bahwa ada beberapa suaranya pelan. Oke, bentar. Oke, sudah ya. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa berdiskusi atau bisa menyampaikan pengalaman teman-teman mengenai hal ini, dan juga salah satunya mengenai topik penelitian ya. Teman-teman juga bisa dari sekarang itu menentukan kita ini suka di mana, suka di bagian apa, suka di isu apa. Misalkan di Mbak Isa tadi, beliau
itu nanti ditafsir, ahli tafsir, tapi nanti beliau itu suka di isu-isu gender. Nah, mungkin teman-teman bisa menentukan dari sekarang untuk topik-topik selanjutnya yang teman-teman akan teliti. Artinya bahwa ketika teman-teman fokus dalam satu topik, itu teman-teman akan diingat bahwa ketika ada seminar misalkan perlu pemateri, perlu narasumber, itu akan ingat teman-teman bahwa oh dia ahli dalam Mbak Isah itu ahli dalam tafsir di isu gender. Itu mungkin bisa menjadi ini ya. Mungkin selanjutnya saya buka 3 penanya dulu, atau mau memberikan suatu pengalaman, silahkan untuk menentukan topik penelitian. Monggo, raise hand atau tulis di chat enggak? Silakan teman-teman. Atau dari yang offline? Silakan, mungkin Mbak Esa bisa ada yang ditanyakan ini Mbak Esa. Atau mungkin ini ya memantik teman-teman dari saya dulu ya, mungkin nanti saya dilanjut teman-teman. Ini Mas Arman ya, dalam menentukan topik penelitian itu kadang kita masih kesusahan dalam melihat atau membaca literatur yang ada atau membaca fenomena yang ada. Fenomena seperti ini kan dalam menentukan permasalahan atau fenomena kan juga ada yang seharusnya dan realitanya. Itu kan seperti itu. Kita melihat realitanya seharusnya seperti apa. Itu kan perlu kita cocokkan. Nah, mungkin dari Mas Arman punya pengalamannya seperti apa untuk menentukan itu supaya kita mudah dalam melihat permasalahan yang ada dan realita yang ada. Karena penelitian kan pada dasarnya memecahkan suatu fenomena dan permasalahan yang ada kan. Nah, dari masalah itu bagaimana tipsnya dari Mas Arman, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Swendi untuk memantik. Mungkin nanti teman-teman bisa disiapkan pertanyaan juga. Mungkin itu Mas Arman bisa berbagi, silakan. Ya. Terima kasih Mas Farhan atas pertanyaannya tadi. Mungkin kalau tips dari saya ya, karena kalau mengenai fenomena di masyarakat yang saya teliti baru satu Mas Farhan itu. Kebetulan waktu itu saya semacam tertarik dengan hukum adat. Jadi topiknya itu saya mau melihat hukum adat itu gimana. Nah, terus saya lihat di masyarakat, oh ini ada adat A selalu melaksanakan misal perkawinan masih simpang siur ya, apakah perkawinan ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak gitu berdasarkan adat itu. Jadi saya melihat sini, saya langsung turun ke itu, melihat ini topiknya ini sudah jelas, ini sudah ada yang saya ingin ini. Karena tadi kemudian permasalahannya itu saya akan melihat dari sisi Islamnya, misal bagaimana sih hukum Islam dalam pernikahan. Dari berangkat dari situ, sehingga step selanjutnya ya kita akan menentukan. Kalau saya sih orangnya yang selalu ketika topiknya udah jelas, saya selalu membuat judul itu saya buat ini. Yang membuat judul itu untuk menginspirasi teman-teman sekalian itu, kalau misal melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, mungkin saya menggunakan teori apa ya, misal kan bisa dibuka Google Scholar, dilihat misal adat A kayak gitu, adat A di Pulau Jawa misal seperti ini, orang ini menggunakan teorinya ini, kita melakukan kecocokan situ. Sehingga setelah sudah jelas masalahnya, sudah jelas, kemudian teori yang akan digunakan juga sudah lihat tadi berdasarkan literatur yang ada, kita akan merumuskan judul. Setelah itu kita terjun ke lapangan untuk mencari tahu gimana sih sebenarnya yang terjadi. Kayak gitu saya Mas Farhan kalau
untuk fenomena ya. Ini cukup. Mungkin itu yang lapangan ya Mas. Iya. Kalau misalkan kalau saya kan seringnya di literatur, Literatur ya. bisa ada bagaimana karena pembacaan literatur dengan fenomena di lapangan pasti akan apa ya caranya akan berbeda mungkin ya. Begitu. Oke, kalau untuk literatur ya, karena saya juga mungkin masih apa ya masih awam. Saya sebenarnya orangnya lapangan banget kalau saya. Nah, ini kalau di literatur sih sama aja misal dari hasil membaca ya Mas Farhan ya, kita melihat ada misal kayak Mas Farhan tadi melihat ada gap of knowledge ya namanya biasa sering disebut sama Pak Arief. Nah, situ kita melihat misal ada masalah, kemudian kerja-kerjanya sih mungkin hampir mirip-mirip aja yang seperti di lapangan itu. Kita melakukan studi literatur, intinya itu setelah semua sudah jelas apa yang akan kita teliti, topiknya sudah jelas, judulnya sudah jelas, maka kita melakukan studi literatur. Di situ nanti kita akan tahu. Jadi kualitas penelitian kita itu akan dilihat dari studi literatur kita, hasil bacaan kita sejauh mana, gitu. Mungkin itu sih Mas Farhan untuk saya mungkin nanti lebih dilengkapkan sama Pak Wendy karena kita sama-sama belajar. Begitu. Ya, kita juga sama ya. Mungkin dari Bapak silakan mungkin menambahkan. Ada beberapa cara, ya memang ini kasuistik ya, yang memiliki tren penulisan judul itu apakah di awal atau di belakangan. Mungkin ada kawan-kawan yang trennya itu langkah pertama itu ada menulis judul dulu tuh. Nah, pertama. Baru kemudian isi uraian ke dalamnya itu menyelesaikan judul kan gitu ya, ada. Nah, ada juga yang berbeda. Kalau saya sering kali kalau saya judul itu belakang. Kalau saya sukanya tuh cari yang kira-kira judul ini tadi yang di awal saya sampaikan menarik, mengandung isi, merepresentasikan dari isi tulisan, ya, kemudian juga simple dan juga kira-kira mudah diingat. Sehingga tapi dalam benak kita itu sudah terlihat tuh apa yang mau kita tulis itu. Historis susunannya itu apa, bagian ini isinya apa, bagian ini isinya apa dan seterusnya gitu. Nah, baru kemudian kalau sudah clear selesai semuanya, baru tuh judul dibuat. Ada yang terutama saya yang saya senang itu ada biasa kalau saya judul itu belakangan itu. Judul itu belakangan. Nah, kemudian hal yang lebih penting lagi menentukan judul itu adalah pada aspek apa sih yang mau kita cari. Ya, dalam penelitian sebenarnya seringkali orang itu susah untuk membuat judul, seringkali susah untuk mengelaborasi isi-isi ya dari bab kedua, 3 dan seterusnya itu karena kita sendiri bingung untuk merumuskan apa yang mau kita cari. Sehingga kalau toh kita sendiri tidak bisa mendefinisikan apa yang mau kita cari itu, biasanya itu susah untuk menguraikannya. Apa yang kita cari maksudnya adalah begini. Dan ini yang seringkali saya tanyakan ke kawan-kawan. Dan katakan pertanyaan wajib lah. Kemarin saya nanya ke Mas siapa itu, ujian pendahuluan. Apa yang mau Anda cari? Dia jawab, katakan saya sedang mencari ini Pak, konsep tasawuf sebagaimana yang ada dalam sebuah kitab ini oleh tokoh ini yang kemudian itu memberikan penguatan terhadap atau memberikan kontribusi terhadap penguatan pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, kalau toh kita sudah bisa merumuskan judul semacam itu, masalah seperti tadi, maka mudah untuk kemudian apa yang akan kita tulis. Nah, tentu syaratnya adalah kita mampu menuliskan rumusan masalah itu. Seringkali
Ya, kita nggak bisa tuh menjawab apa sih yang mau kita cari. Sebenarnya jawabannya mudah. Anda cari lagi aja jawabannya itu adalah ke dalam rumusan masalah. Dan tipsnya, ya saya misalnya dan dosen-dosen seringkali gini, melihat pada katakan 3 atau 4 titik yang harus diperhatikan. Pertama itu adalah pada aspek tadi rumusan masalah itu. Rumusan masalahnya ini clear apa enggak nih di dalam bagian pendahuluan ya, dalam pendahuluan itu. Clear apa enggak ini dia menulisnya? Kok saya menjawab apa saya membacanya enggak begitu terang ini, enggak begitu paham. Ketika saya sendiri masih belum bisa selaku dosen, selaku penguji melihat di dalam tulisan Anda itu kok saya nggak paham ya gitu. Nah biasanya nanti itu saya lihat juga di dalam uraian-uraiannya itu nggak paham juga, nggak jelas juga ke sana kemari gitu. Biasanya itu. Tapi kalau misalnya saya saya paham di dalam merumuskan masalah yang dia tulis itu. Nah maka rumusan masalah ini kan sebenarnya yang akan dicari. Nah, gimana cara mencari tahu dengan seperangkat metode yang sudah kita tetapkan, lalu kemudian itu direkonstruksikan di dalam bab-babnya itu. Jadi kalau bab 1 itu pendahuluan dasarnya, bab kedua ini adalah sudah mulai membahas di dalam kerangka untuk menjawab dari rumusan masalah yang tadi kita sebutkan itu tadi. Bab 2, bab 3, katakan ada sampai bab kelimanya ya, berarti bab keempat, bab kelimanya itu adalah penutup. Nah, jadi sekali lagi tipsnya bagi siapapun seringkali saya pribadi selaku penguji atau pembimbing itu, pertama itu yang saya cari adalah rumusan masalah. Kalau toh nggak selesai di dalam merumuskan masalah ini, biasanya buyar tulisan itu. Artikel apa namanya riset itu. Nah, kemudian yang kedua, dengan cara apa dia untuk bisa menemukan jawaban atas masalah yang sudah dirumuskan itu. Itu yang kemudian di dalam metode. Metodenya benar apa enggak? Gitu. Metode kan cara mencari tahu supaya bisa menghasilkan teman-teman sesuai dengan apa yang kita cari. Yang ketiganya yang kita cari itu adalah kesimpulan. Kesimpulan di bab kelima atau bab terakhir itu enggak perlu banyak. Kesimpulan itu adalah jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditulis di dalam bab pendahuluan itu tadi. Itu, kesimpulan itu. Jadi kesimpulan nggak perlu untuk katakan menyederhanakan atau meresume atau menyederhanakan dari bahasan bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, bukan. Kesimpulan itu adalah kata atau kalimat atau penjelasan yang menjawab terhadap rumusan masalah itu tadi. Nah, ini yang kita. Nah, baru kemudian kalau toh untuk cari tahu kok bisa kesimpulannya seperti itu, kita baca tuh di bab 2, 3, 4, 4-nya itu. Bener nggak nih itu? Baru kemudian terakhirnya kita lihat ini judulnya pas apa enggak. Gitu. Itu. Jadi pertama tadi ya persoalan teknis, apakah nulis dulu atau judul dulu. Ini kan tapi berbeda ya. Kalau kita kan bikin proposal dulu kan, proposal ya memang. Tapi lagi-lagi proposal ini ya harus judul, harus. Tapi sebelum judul, menurut saya ini kan sebelum Anda membuat daftar nih, maka harus cari tahu dulu tuh rumusan masalahnya itu. Rumusan masalahnya harus cari tahu dulu, harus tegaskan dulu apa yang mau kita cari itu dan apa yang mau kita akan cari jawab akan bisa menjawab ya katakan apa yang kita mencari lah pertanyaan. Jadi rumusan masalah itu sangat penting dan wajib adanya karena kalau toh tidak ada rumusan masalah, bias riset kita itu. Sekali lagi rumusan masalah ini adalah kata kunci untuk melihat apa yang ada di dalam riset kita. Gitu. Nah kalau sudah dilihat itu baru nanti dikarang-karang lah kira-kira apa ya judulnya gitu. Yang tadi yang simple, yang mudah diingat dan itu menunjukkan apa isi yang akan mau kita cari dan seterusnya itu. Itu. Jadi ini kalau konteksnya adalah
proposal tesis, proposal skripsi atau proposal riset ya. Jadi harus cari tahu dulu intinya dan menurut saya rumusan masalah. Karena sekalian di dalam rumusan masalah itu ya atau dalam penelitian itu begini. Ada ada idiom yang ini lumrah dan katakan dalam riset itu small is beautiful. Small is beautiful. Kecil itu indah. Ini rumus dasar dalam riset. Kecil itu indah. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Riset itu harus jelas dan bagusnya riset adalah menemukan satu persoalan yang sangat penting dan itu tidak terlalu banyak. Jadi satu masalah cukup. Jangan banyak masalah gitu. Jadi menemukan sesuatu yang jadi rumusan masalah menurut saya bagusnya satu aja. Bahwa kemudian untuk membreakdown itu ya itu adalah anak dari rumusan masalah itu. Tapi rumusan besarannya hanya satu. Kan kita suka tuh banyaknya. Apa sih rumusan masalah? Ya Pak, kita mau membahas yang ini, satu yang ini, yang kedua ini, ketiga ini. Wah, ini alamat ini. Gak jelas itu. Nah, gitu. Jadi small is beautiful itu artinya bahwa apa yang mau kita cari itu hanya satu tadi. Small is beautiful. Kecil sedikit tetapi tuntas gitu. Dibanding dengan banyak yang mau kita cari tapi kemudian ngambang semua. Gitu. Jadi lagi-lagi ini kemampuan kita dalam sebuah merumuskan masalah itu tadi penting karena dari sinilah kemampuan kita dalam merumuskan masalah ini itu akan bisa terlihat apa isi dari riset kita, tesis kita katakan atau skripsi kita karena itu yang akan kita cari. Nah, lagi-lagi tadi ada beberapa titik ya satu rumusan masalah itu yang harus kita cari dan saya seringkali kalau mau lihat tesis saya melihatnya itu adalah itunya dulu tuh rumusan masalahnya kan suka gini ya. Oke, Anda menulis latar belakang itu kan sesuatu yang menjadi mengapa itu kemudian penting kita bahas. Lalu dari latar belakang itu memiliki potensi ada banyak masalah kan, sehingga kemudian Anda menyebut identifikasi masalah. Setelah teridentifikasi masalah bla 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 ada sekian gitu, ada 5, ada 10, ada berapa gitu kan, baru kemudian Anda batasi kan, ada pembatasan masalah apa? Katakan misalnya ada 5 masalah identifikasi masalah yang bisa Anda tulis itu. Ada masalah, ada 5 yang teridentifikasi. Dari 5 itu kira-kira seorang penulis punya kewenangan, punya hak untuk menentukan saya akan fokus ke ini. Gitu. Dari 5 misalnya kita ambil 1 saja. Baru kemudian Anda rumuskan masalah untuk menjawab atau untuk mencari tahu apa yang akan dibahas atau akan mencari dari pembatasan masalah itu. Jadi urutannya adalah latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, baru kemudian perumusan masalah. Gitu. Dalam perumusan masalah, metodologi, gitu kan? Metodologi itu artinya adalah cara untuk mencari jawaban terhadap perumusan masalah itu tadi. Saya misalnya mau mencari, misalnya begini. Tadi kan kita sudah banyak membaca menulis dan seterusnya ya. Saya misalnya latar belakang saya pendidikan. Saya ingin tahu apakah pemikiran pendidikan Islam klasik, katakan abad ke-13 macam Imam Al-Ghazali, dengan pendidikan Islam Indonesia modern, itu ada pembedanya enggak? Ada perbedaannya enggak? Gitu ya, misalnya. Itu ada dalam benak kita dulu tuh. Nah, nanti baru kemudian setelah itu ini kayaknya ada banyak masalah nih. Islam klasik kira-kira banyak masalah kan tokohnya siapa-siapa saja.
pendidikan Islam Indonesia modern itu siapa aja kan banyak tuh identifikasinya. Kemudian apakah ini basisnya, katakan pendidikan Islamnya Indonesia itu basisnya adalah basis akademisi atau basis ulama atau basis pesantren dan seterusnya gitu kan. Kemudian yang mau kita cari lagi adalah apakah ini aspek apa ya yang mau kita tegaskan ya? Apakah aspek filosofinya, aspek praksis pembelajarannya misalnya ya, atau aspek katakan mau kita tegaskan pada aspek tertentu kurikulumnya misalnya. Kan itu muncul tuh dalam identifikasi masalah. Ah, banyak sekali kalau gitu. Kalau gitu saya akan batasi saja, yakni memperbandingkan konsep pendidikan Islam klasik dengan konsep pendidikan Islam modern pada aspek kurikulum misalnya. Gitu ya. Nah, dengan sampelnya siapa? Gitu. Kan banyak tadi identifikasi dengan sampel misalnya antara pemikiran Imam Al-Ghazali dengan pemikiran harusnya Hasyim Asy'ari misalnya. Gitu. Tapi pada aspek kurikulumnya gitu. Itu yang kemudian kita akan cari cari tahu jawabannya. Maka kemudian gimana? Ya harus diberikan ke dalam rumusannya. Rumusannya adalah bagaimana pemikiran pendidikan Islam klasik dan pemikiran pendidikan Islam modern dalam konteks kurikulum ya yang dilakukan oleh Imam Ghazali dan Hasyim Asy'ari. Apakah terjadi perbedaan atau kesamaan? Misalnya kayak gitu. Nanti kemudian itu rumusan masanya baru di breakdown untuk menentukan itu kita akan perlu tahu bla 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 misalnya bagaimana pemikiran Al-Ghazali dengan kurikulumnya, bagaimana pemikiran Hasyim Asy'ari dan kurikulumnya gitu dan seterusnya. Itu yang kemudian nanti ini anak-anak pertanyaan dari rumusan masalah itu yang nanti akan menjadi bahasan di dalam bab 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Gitu. Jadi gitu Mas Farhan ya. Jadi saya kira nanti kalau sudah ketemu semuanya nih. Ini style saya. Stylus Mas Arman beda lagi, mungkin kawan-kawan beda lagi. Kalau saya lebih senangnya itu tuntasin dulu baru kemudian terakhir cari ini judulnya yang enak tuh apa tadi itu. Gitu. Baik. Gitu ya, makasih. Ya, terima kasih Bapak dan Mas Arman juga. Ya mungkin kalau saya ya untuk judul itu biasanya tetap ada ini ya, tetap dituliskan di awal, terus nanti tetap ada rumusan masalah. Tapi biasanya rumusan masalah itu yang salah satunya penting untuk saya tulis dulu. Terus sekarang itu kan ada ini Pak, ada tren bahwa ketika nulis ya entah tesis dan artikel atau skripsi itu nulis abstrak dulu di awal, karena katanya itu jadi ketika nulis abstrak itu di awal itu kita punya gambaran langsung tentang penelitian, walaupun nanti ketika di akhir itu masih ada apa ya perbedaan gitu dalam abstraknya atau dalam hasil penelitiannya, karena ya istilahnya itu abstrak itu menandakan bahwa peneliti itu sudah memahami betul topik-topik penelitian yang atau punya gambaran betul apa sih hasil penelitian yang akan ditulis gitu. Itu ada tren seperti itu. Ya walaupun stylenya masing-masing ya nulis seperti itu. Kalau untuk menentukan saya juga kadang melakukan ini Pak, walaupun tidak setiap saat melakukan ini. Itu biasanya ketika artikel ilmiah itu yang akan saya publikasikan itu saya akan melihat jurnalnya yang saya tuju. Jadi sebelum saya menulis itu akan melihat jurnalnya itu saya akan terbitnya di mana atau akan submitnya di mana. Saya akan melihat fokus and scope-nya dan melihat terbitan-terbitannya itu menerbitkan tentang topik apa. Misalkan saya pemikiran, dia jurnal ini lebih suka pemikirannya orang Iran misalkan. Nah itu kan bisa menjadi nilai plus. Artinya saya kalau ingin mengirim di situ jangan mengambil topik penelitian yang
yang di luar tokoh Iran gitu misalkan gitu kan style gitu. Kadang kan ada jurnal yang mempunyai style kayak gitu. Ada jurnal juga kalau misalkan di lain ini ya ada jurnal yang suka style yang penelitian lapangan. Itu teman-teman perlu memahami itu untuk ketika akan menulis artikel ilmiah. Kalau dalam menulis topik penelitian, walaupun kadang kan ada idealitas tersendiri dari penulis, saya sukanya ini kok, jurnal sukanya ini, sukanya dari revisinya harus seperti ini. Itu kan tentu perlu kolaborasi antara penulis yang menuliskan dan jurnal supaya artikel kita dipublikasikan. Salah satunya itu saya akan melihat jurnalnya stylenya apa. Jadi yang dulu di rumah jenengan itu saya pernah juga bilang kita juga perlu memahami dunia jurnal. Artinya 2 sampai 5 jurnal itu kita harus pahami apa sih isu-isu yang diterbitkan oleh jurnal itu, isu-isu yang seperti apa dan fokusnya seperti apa. Kadang fokusnya filsafat Islam, tapi ada fokus lagi yang mengkerucut di jurnal itu yang biasanya diterbitkan gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa mengikuti itu ya. Silakan untuk ya, walaupun pastinya teman-teman juga harus memahami jurnalnya. Kadang kan kita nggak memahami jurnal, kita submit bebas, padahal jurnalnya sukanya penelitian lapangan, kita penelitian pustaka. Tentu itu akan pastinya ada kemungkinan besar akan ditolak. Dan artikel itu ya akan nganggur beberapa saat selama editornya itu tidak megang gitu. Kadang kan jurnal kita submit sekarang mau nolak, kadang kan harus menunggu beberapa bulan, beberapa waktu yang akan datang gitu. Seperti itu sih. Kalau saya merespon ya, mungkin teman-teman bisa, dan ini tadi juga berbagi pengalaman, mungkin teman-teman silakan yang mau berbagi pengalaman boleh, atau lagi menulis artikel atau masih bingung silakan. Maksudnya ini ya, menentukan topik penelitian atau yang akan menulis tesis, bisa silakan. Atau mungkin yang di sini mau bercerita, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Oke, udah terlihat. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya para narasumber materi yang telah menjelaskan sangat rinci dari tadi. Saya di sini lagi semester 3 gitu. Kebetulan sudah selesai proposal disertasi kemarin dan tinggal observasi di lapangan neliti gitu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bingung dengan skop penelitian saya. Jadi begini, ada memang beberapa teman yang menyarankan ambillah penelitian yang yang ruang lingkupnya belum pernah diteliti, lokal dalam. Tapi ketika saya cari literaturnya sangat minim begitu. Padahal kita memiliki idealis, ini sangat novelty gitu, nggak ada yang meneliti, nggak ada pernah ada. Nah, tapi ketika itu sumber primernya itu sangat kurang. Jadi lemah semangat saya untuk meneliti itu lagi. Nah, ada juga teman yang mazhabnya itu cari ada yang sudah banyak diteliti biar enak, luas, tapi tidak terlalu mendalam, yang penting selesai, seperti itu, Pak. Dan beberapa saya lihat jurnal-jurnal yang ada di barat memang dia lebih concern pada satu tema, topik, tapi mendalam, dan itu digunakan oleh hampir seluruh dunia misalkan. Nah, itu sebut saja misalkan yang mungkin sering dijadikan tolak ukur, misalnya kayak Clifford Geertz kan, misalnya teorinya ada priai, ada abangan, ada, itu seolah-olah menjadi rujukan utama bagi kita yang ada di Indonesia. Nah, guru besar kita yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di UIN, itu seolah-olah
tidak punya tidak punya hasil, ya itu kita nggak pernah mendengar gitu. Misalkan teori yang paling populer, konsep itu selalu berkaca di Barat. Apa memang masalah yang ada di Indonesia atau yang kita itu kurang percaya dengan hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian dari tokoh-tokoh kita begitu, Pak. Nah, ini juga jadi apa ya? Bagi saya itu jadi perenungan juga. Sehingga kita yang mau meneliti sekelas kita aja yang baru mulai start itu siapa yang akan membaca? Sekelas guru besar UIN yang se-Indonesia aja udah banyak begitu. Nah, tapi titik pertanyaan saya di sini mana kira-kira yang lebih baik yang tadi itu, Pak. Lokal, mendalam, tapi minim studi literaturnya, atau yang cakupannya luas dan banyak. Nah, ini memang menjadi dilematis sendiri gitu. Nah, itu sedikit minta arahannya karena ini memang itu yang masih sering menjadi unek-unek gitu. Mau tema apapun itu terkadang kita ingin meneliti ini tapi nggak ada yang pernah meneliti, kita yang memulai gitu. Nah, ini bagaimana itu solusinya kalau begitu modelnya, Pak? Ya, terima kasih, mungkin itu sedikit ya mau bertanya aja gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Mas Mas Faruk. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin ditampung dulu ya, Pak, sama Mas Arman. Ini ada yang raise-nya biar nanti sekalian. Mas Maulana, silakan. Oh, ya silakan, Terima Mas. kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin Pak. Jadi di SMA kebetulan saya semester 1 jadi masih awam banget soal penulisan-penulisan. Tapi di SMA sebelumnya saya sudah pernah melakukan penelitian untuk melakukan inovasi baru terkait satu penemuan yang memang eh, saya rasa bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Hanya saja mungkin di bagian penulisan judul itu terlalu luas cakupan lingkungannya. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu direvisi lagi. Nah, mungkin dari Bapak selaku pemateri ada nggak arahan-arahan atau tips-tips yang memang bisa diperhatikan ketika kita memilih judul atau ingin melakukan sebuah penelitian gitu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Maulana. Mungkin kalau berkenan berbagi ini ya judulnya biar nanti bisa ditanggapi, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Kalau berkenan silahkan ditulis ya. Dan terima kasih juga pertanyaannya. Ini ada lagi Mas Juniser mau bertanya? Ya, silakan Mas Juniser. Saya mencoba berpikir ya terkait dengan isu yang sama dengan Mas Faruk itu tadi ya. Apakah ilmuwan kita itu di Indonesia tidak mampu memberikan karya yang memang fenomenal gitu kan? Nah, menurut aku faktor yang melatar belakangi itu kita sekarang udah ibaratnya jumut sebenarnya, jumut dengan metodologi ilmiah yang telah ditetapkan oleh orang-orang Barat seperti itu. Dan itu kita aminkan. Padahal kalau kita melihat ya, cendekiawan-cendekiawan Indonesia itu dia mempunyai ada latar belakang kehidupan dia sesuai dengan kultur yang ada di Indonesia sehingga dia mampu karya-karya yang memang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat kita gitu, yang memang itu bisa dikatakan tidak sesuai dengan metodologi yang ditetapkan atau teori-teori yang ada di orang-orang Barat itu. Nah, makanya aku tuh masih berpikir apakah kita harus tetap mengikuti metode-metode ilmiah yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang misal yang kita anut sekarang kan yang basisnya kan yang ke barat lah, nggak ke timur gitu. Seolah-olah sekarang kalau kita lihat misal di dalam, karena saya yang agama ya, kalau yang tidak ilmiah itu istilah
oh ini cuma ceramah seperti itu, ini cuma ceramah. Nah menurut aku kita nggak boleh jumud dengan keadaan-keadaan seperti ini gitu. Kita harus mampu, kita harus apa namanya itu, harus percaya diri lah dengan pola pikir atau filsafat keindonesiaan kita itu. Mungkin seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Juniser. Mungkin bisa direspon Mas Arman terlebih dahulu. Silakan mengenai tadi. Iya, terima kasih. Mungkin saya mau respon dari kakak tadi. Jadi kasusnya tadi sudah ini ya, sudah proposal. Tapi ini saya bimbingan dengan Pak Fuad Jabali saja mendapatkan ini kan sebelum itu saya berpikir bahwa misal lokal wisdom ya kan banyak gitu, masih sedikit gitu. Ketika saya bawa bahwa ini sesuatu hal yang wow, bagus. Tapi Bapak mengatakan kayak gini, ngapain kamu teliti kalau sedikit? Gitu. Itu artinya itu nggak menarik itu, nggak menarik, nggak menarik itu. Itu katanya. Tapi saya kembali berpikir lagi, saya sempat diskusi sama beliau, Pak, bagaimana jika semacam kampus saya itu S1 itu mengklasifikasikan ini dalam menentukan literatur review 3. Satu berdasarkan objek formal, 2 objek materi, 3 konsep. Konsep itu. Kalau kampus lama saya itu kayak gitu modelnya. Jadi istilahnya misal local wisdom ya, misal tentang apa adat istiadat apa gitu. Mungkin kita bisa menyamakan dengan adat lain, kemudian mungkin berdasarkan klasifikasi formil. Jadi kan konsepnya tadi formil misalkan. Nanti misalkan local wisdomnya nanti mau menggunakan teori siapa. Misal teorinya Al-Jabiri misal. Kita bisa melihat penelitian-penelitian terdahulu tentang Al-Jabiri yang menggunakan teori Al-Jabiri gitu. Itu berdasarkan formilnya. Kemudian yang ketiga berdasarkan material. Tadi mengenai misal peneliti pasti kalau objek materinya itu sangat sedikit pastinya karena kan relatif baru kan, itu otomatis itu yang akan sedikit. Tapi untuk menutupi yang itu tadi ya itu 2, ada material dengan konsep itu. Di sini juga baru terbuka pikiran saya. Wah, dulu saya selalu membanggakan. Saya ini mau istilahnya kita mau menemukan satu hal yang baru. Ternyata itu nggak bagus ternyata. Itu kata orang-orang. Tapi di sini di sisi lain saya bingung. Misal kayak tadi di Porgerts ya yang tentang beliau mengklasifikasikan 3 masyarakat ya itu kan beliau pasti penemu pertama kan, kira-kira literatur review itu gimana itu itu kan itu berarti nggak bagus juga Clifford Gerrit misalkan nggak ada literatur terdahulunya kayak gitu. Itu sebenarnya yang saya selalu pikir, wah gimana ya ini Pak. Tapi kata Pak Fuad Jabali, carilah teman ngopi yang pikirannya yang internasional, jangan nasional. Kamu gitu-gitu terus nggak berkembang. Ya gitu. Mungkin itu aja Pak, berbagi pengalaman ini. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Swendi merespon pertanyaan pertama. Oke, makasih. Mas Faruk lagi semester 3 ya, disertasi. Rencana disertasinya tentang apa? Saya dilanjutkan dakwah di realitas studi komparasi dakwah media dan NTB ya, di Nahdlatul Wathon. Oke. Memperbandingkan antara Nahdlatul Wathon dengan Salafi pada aspek medsosnya. Dakwah digitalnya. Oke. Ya, kalau sekalian ini menarik ya. Apakah kita concernnya ini tantangannya tadi kan mau konsentrasi ke isu lokal, tapi dihadapkan dengan sebuah tantangan di antaranya literaturnya sangat minim. Ya. Nah, pertanyaannya kalau kita melakukan hal yang sifatnya umum, sifatnya dunia, sifatnya dimanapun yang sekarang sudah ada, kapan yang lokal itu diungkapkan? Akhirnya nggak pernah. Dan kita maklum kalau kemudian kita itu sesungguhnya memiliki objek-objek riset yang sangat beragam, yang sangat luas, yang sangat terbuka sebenarnya. Tapi oleh karena
potensi riset kita yang sangat terbatas, kemampuan riset kita yang terbatas, itu yang seringkali saya suka kalau saling diskusi dan kawan-kawan, katakan misalnya saya di apa katakan istri saya di Padang ya, di Parabe itu namanya, ada Sumatera Tua di Parabe. Itu saya saran ke kawan-kawan di yayasan, kalau ingin yayasan Parabe ini bagus secara akademik, jadikanlah para lulusan-lulusan Parabe itu untuk menjadikan itu sebagai objek risetnya, entah itu dalam penelitian skripsi, tesis, disertasi dan seterusnya. Mengapa? Karena kalau dengan cara seperti itu akan dikenal oleh masyarakat dunia, oleh tidak hanya lokal di situ, tapi oleh masyarakat dunia. Kenapa? Karena kan apalagi sekarang kita ada tuntutan untuk mempublikasi ya, riset itu untuk mempublikasi. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita akan menjadi naik, kita akan menjadi objek riset dan orang dunia mengenal kita. Nah, hal yang sama juga, kalau tadi Nahdlatul Wathon di NTB diungkap, itu saya jujur orang yang sangat apresiatif kalau toh kita mampu untuk menggali sesuatu yang belum digali oleh orang. Ya, Nahdlatul Wathon misalnya. Meskipun dugaan saya memang ini sudah ada beberapa, meskipun tidak sebanyak dengan katakan NU ya, atau Muhammadiyah, karena memang komunitasnya juga jumlahnya berbeda. Tetapi menurut saya ini harus Mas Farouk ungkap. Ya, dibanding dengan yang tadi itu, lagi-lagi Imam Al-Ghazali. Bukan kita nggak senang, bukan. Itu sudah banyak gitu loh, sudah banyak dan juga orang tahu tentang ini. Nah, kita kondisi Nahdlatul Wathon ataupun NTB kan dikenal. Kalau toh tidak segera menjadikan ini sebagai objek riset tadi. Memang tantangannya adalah kita tidak banyak sumber-sumber literatur yang kita peroleh seperti halnya mau mengkaji Imam Al-Ghazali tadi dibanding dengan Nahdlatul Wathon misalnya. Nah, ini gimana caranya? Sebenarnya plus minus sama sih. Yang sudah ada literaturnya itu potensi untuk menghuntingnya mudah, tapi juga pada aspek kita harus membacanya juga harus kita lakukan kan. Artinya ini pada aspek kepayahan payah juga gitu kan. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau menghunting sesuatu yang belum ada literaturnya itu tadi karena terbatas, ya belum banyak menulis tentang Nahdlatul Wathon di NTB misalnya. Ya mau nggak mau kita harus mencari sumber-sumber yang memungkinkan untuk kita jadikan itu sumber informasi. Sumber informasi itu kan banyak, tidak hanya buku, tapi juga person-person, orang-orang yang sekarang masih hidup, yang di sana masih ada artefak-artefak misalnya, ataupun peninggalan-peninggalan yang lainnya itu kemudian bisa digali. Dan pada aspek payah ya payah juga gitu kan, tadi ya plus minus tadi yang saya bilang, plus sama-sama payah juga gitu karena riset memang harus membutuhkan membutuhkan energi untuk mengungkap data-data itu. Yang bedanya adalah yang satu harus membaca, yang satu harus menemui kan gitu, harus mencari orangnya, sumber-sumber yang lainnya. Nah, tapi pada aspek kontribusi akademiknya, menurut saya Anda Mas Farouk jauh lebih kontributif gitu, karena menemukan sesuatu yang masih belum ada gitu, dibanding dengan hanya memoles, dibanding dengan hanya merepetisi gitu, mengulang dan seterusnya. Tapi ini local wisdom, sesuatu yang ada di wilayah kita, sesuatu yang nyata dan tetapi dunia belum mengenalnya, tetapi kita mampu mengungkap itu saya kira kontribusinya jauh lebih dahsyat gitu. Itu satu ya. Gimana? Ya. Karena itu termasuk motivasi juga ya, kami mengangkat kebutuhan sendiri ya. Kita mencari kayak dakwah itu ada nggak ada yang palingan yang hanya sejarah pergerakan pendirian dan sebagainya. Ya. Tapi ketika cari Muhammadiyah dan itu sangat banyak sekali. Gimana ini sangat jauh gitu. Iya. Ya, itu tantangan tersendiri lagi-lagi. Tetapi begini, data-data yang NU Muhammadiyah dalam konteks objek riset yang sama, katakan media dakwah tadi,
bagi seorang peneliti, oh ya saya harus melakukan ini. Saya seperti halnya riset yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan tentang NU, ya, riset yang telah dilakukan oleh kawan-kawan yang tentang Muhammadiyah gitu. Plus minusnya itu kan apa namanya, itu kontributif menurut saya, sangat kontributif bagi kita selaku researcher untuk membuat pikiran kita terbuka dan juga oh ya saya akan melakukan seperti itu gitu, caranya, mekanismenya dan seterusnya kan sebenarnya kan sama ya. Kawan-kawan NU juga waktu dulu waktu sebelum sekarang katakan itu juga sama, belum ada datanya gitu kan. Muhammadiyah juga bisa jadi sama, belum ada gitu datanya, tetapi oleh karena sudah dimulai maka kemudian muncul lagi, dan tentu ini satu kesempatan. Kalau dalam hadis itu kan ada man sanna fil Islam sunatan hasanatan ya. Walau ajru man amila min ghairi ayyan kusumin ujurihim saya gitu kan ya. Nah, ini Mas Faruk kalau mampu melakukan ini, maka Mas Faruk berani membuka pintu pertama man sanna fil Islam sunatan hasanatan itu tadi. Ya, pintu pertama untuk bisa mengungkap ini yang kemudian nanti karya Mas Faruk mudah-mudahan bagus, kuat dan seterusnya, maka itu menjadi karya utama untuk kemudian generasi ke depannya. Gitu. Jadi saran saya sih lanjutkan ya, lanjutkan. Kalau misalnya wah ini agak susah, sebenarnya sama aja susah. Yang lain juga susah juga gitu kan. Kepayahin itu plus minus lah payahnya itu. Cuman bedanya yang satu sudah berbentuk tulisan, lagi-lagi Muhammad Ghazali sudah gampang nih gitu, sudah ada baca ini. Tapi kan sebenarnya susah juga, payah juga, kita harus baca, harus ini dan sebagainya. Nah, yang ini kita harus mencari tahu fact finding ya, sumber-sumber informasi yang tepat, dan itu menurut saya akan menjadi sumber primer ke depannya gitu. Dan itu tadi fil Islam sunatan hasanatan falahu ajurha, maka Mas Faruk akan mendapatkan akan disitasi gitu kan oleh generasi-generasi setelahnya. Dan kalau siapa orang yang paling banyak manfaatnya kan apa hadis nabinya, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang memberikan manfaat. Maka ini dalam konteks riset, orang yang baik itu adalah orang yang banyak disitasi. Iya, gitu kan. Nah, pertanyaan kedua tadi itu kan kaitannya sama dengan Mas Junizar juga ya. Kok kelihatannya agak beda. Clifford Geertz misalnya, itu kan hanya mengambil sosok yang sangat kecil di wilayah Kediri itu kan, tetapi kemudian bisa membuat sebuah teoritisasi, ada kiai, priai, dan abangan kan, dan itu bertahun-tahun menjadi buku rujukan. Mengapa? Menurut saya sih kuncinya, salah satunya, kunci paling utamanya adalah karena serius risetnya itu. Ya. Tempatnya kan nggak banyak, itu hanya satu wilayah bagian kecil dari Kediri itu ya. Lalu kemudian dengan seriusnya sumber-sumber utamanya lalu kemudian direkonstruksi di dalam tulisannya berbasis pada metodologi riset yang bagus, maka kemudian itu menghasilkan sebuah temuan yang baru. Itu yang tadi saya di awal sebut small is beautiful itu tadi gitu. Nah itu, nah jadi Mas Yunizar ya, bukan berarti kita nggak percaya dengan para ulama ataupun para intelektual kita percaya, tetapi kan kepercayaan kita karena ini wilayah akademik ya, maka tentu akan menilai pada aspek seberapa kuat nilai akademik dari karya itu gitu. Nah, tentu kalau misalnya tadi Mas Junizar tanya aspek ini oral, dakwah dan sebagainya, memang ini dakwah kan karena dakwah ya, itu kan sifatnya menurut saya temporal, tidak seutuh dengan tulisan, karena dakwah kan pertemuan kayak gini udah selesai, udah gitu kan, habis ya, baru sekarang lah ada Zoom, ada YouTube, ada apa gitu, dan dulu udah selesai pertama ya udah gitu kan. Nah itu menjadi kekal oleh karena ada tulisan gitu. Nah sementara pada aspek yang lain kalau dakwah bisa jadi itu berbeda kan ya, sekarang ngomong ini besok ngomong berbeda gitu kan. Nah tapi kalau tulisan kan karena itu langgeng lebih lama, maka itu lebih otoritatif dijadikan sebagai sumber-sumber riset, sumber-sumber rujukan dalam mengungkap tulisan-tulisan kita gitu. Nah
Mas Riyandi ya terkait dengan di apa tadi di SMA ya ini memang harus apa ya tadi kan apakah perlu diungkap atau perlu dikembangkan ya karena di masa SMA saya kira bagus ya kawan-kawan ini mahasiswa kita kalau sudah punya basic pengalaman di awal itu pernah melakukan riset apalagi di tingkat Tadi deh, Kak. ya misalnya itu kemudian itu akan memberikan apa pengalaman batin dan terngiang betul untuk generasi berikutnya. Saya dulu pernah waktu aliyah itu melakukan riset juga, terutama waktu itu ada di tahun berapa ya? Udah pada lahir belum? Saya SMA itu tahun 90. Udah lahir belum ya? Belum ya. Waktu itu Ichimi lagi gede-gedenya kan, terus memberikan peluang bagi pelajar aliyah, pelajar SMA untuk tulis kirim artikel gitu. Saya bikin tulisan, taunya kawan saya yang dapat, saya nggak dapat. Kawan saya akhirnya dia dapat ke Jerman dan seperti itu. Itu, nah, tapi lepas dari siapa yang dapat, itu pengalaman tulisan dulu ketika waktu masa sekolah itu apa ya, ya membekas betul gitu dan menjadi apa ya sebuah motivasi tersendiri. Nah, saya kira Mas Riyandi tadi juga kalau tahu di masa SMA sudah mampu menulis itu lanjutkan, apalagi ini sekarang sudah semester 1 ya Riyandi ya di 1B ya di PGMI apa di pendidikan matematika D1 di Tarbiyah Anda harus belajar lagi, harus menulis lagi dan itu potensi yang dulu pernah ditemukan itu harus direaktualisasi lagi, harus dikuatkan lagi ya. Saya kira pengalaman kayak sekarang ini kan S1, S2, S3 pada ngumpul itu sangat memberikan memberikan motivasi kuat terutama yang bagi dari kita yang S1 ini itu pergaulannya bagusnya pergaulan ke atas. Bagusnya pergaulan ke atas. Ya bukan berarti pergaulan ke bawah jelek gitu, enggak. Saya pergaulan dan SMA apa gitu. Karena ini S1 itu kan sudah mahasiswa yang harus punya keinginan lebih dan keinginan untuk berkarya, keinginan yang lebih lompat lagi gitu ya. Maka saran saya ya komunitas semacam ini ya dengan kawan-kawan kakak kelas atau kelas jenjang S2 S3-nya itu harus lebih dimaksimalkan. Jujur saya waktu S1 juga banyak saya bergaul dengan kawan-kawan pasca di sini S2 dan S3 dan itu yang kemudian membuat pikiran kita itu terbuka dan banyak oh ya isunya kayak gini nanti dan sendirinya terbuka. Nah, tapi bukan berarti yang Mas Faruk bukan gitu ya Mas Faruk. Ini juga kan kita saling berbagi ya, saling mengingatkan, saling memberikan apa istilahnya kontribusi kita untuk menjadi insan-insan akademik yang produktif dan tentu misalnya bisa memberikan motivasi ini kan Mas Faruk saya S3 masa ini kalau ada di kelas saya S2 udah bisa nulis di artikel jurnal di mana-mana sebelum kan gitu ya Mas Faruk anu kan ya mohon maaf ini kan saya kira seneng gitu kita semuanya bisa dan siapa Lela ya iya Ripti ya saya lupa ini kalau sekarang ini ke depan ya sekarang dan ke depan kelihatannya pemerintah dan sekaligus pimpinan kampus kita itu dugaannya itu adalah akan membuat sebuah regulasi yang tesis skripsi itu opsional dugaannya ini masih kita tunggu nanti ada regulasi baru opsional artinya opsional itu apa kalau toh berani dan bisa menulis artikel yang terpublikasi pada jurnal Sinta yang terakreditasi itu opsional artinya tidak mesti harus menulis skripsi gitu. Kemarin misalnya anak saya yang di UI juga dia bilang ini di UI udah mulai diterapkan katanya kalau sudah bisa nulis di Sinta 1 sudah enggak perlu skripsi gitu ya gitu. Nah, dan ini potensinya di UI juga sama seperti itu nanti ya, potensi ya tapi kita akan lihat gitu jadi oleh karenanya konsentrasi kita semacam ini nggak apa-apa ada
50-an orang, ada berapa puluh orang yang hadir in dan hadir out gitu. 30 tetap. Saya kira asal istiqomah terus continue, terus kita guyup gitu ya, insya Allah nanti pada saatnya juga akan ada banyak orang yang mendapatkan kemanfaatan dari pertemuan ini. Kira-kira itu, makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Arman dan Bapak Suendi. Mungkin sebelum saya tutup, satu pertanyaan lagi akan mengenai menentukan topik penelitian ya. Nanti minggu depan nanti ada berkelanjutan, jadinya nanti teman-teman bisa mengikuti lagi, dan kita nanti akan praktek juga menulis, dan di ujung ini nanti insya Allah akan kita sama-sama submit ya, minimal ya Pak, submit artikel ilmiah. Nanti juga kita juga sebenarnya bisa berdiskusi mengenai tesis kita atau disertasi atau skripsi yang sedang kita kerjakan atau sedang kita selesaikan. Ada? Silakan. Kalau tidak ada, ditutup saja. Kalau tidak ada, kita tutupkan saja. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan sore hari ini, dan teman-teman bisa ikut bergabung lagi di insya Allah minggu depan dan melanjutkan topik-topik selanjutnya mengenai penulisan artikel ilmiah dan publikasi ilmiah. Nanti teman-teman juga bisa di-share ke yang lain supaya yang lain bisa bergabung dan bisa mendapatkan insight baru, dan kita belajar bareng dan mendapatkan ilmu baru. Mungkin itu ya Mas Arman dan kawan-kawan. Langsung saja mungkin kita tutup saja karena sudah waktunya jam 3. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf jika dalam memandu acara sore hari ini kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.